Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program podcast yang sudah lama kita nggak bikin podcast. Masya Allah, sampai teman-teman kreatif di belakang tuh pengen, ayo kapan bikin podcast. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, Masya Allah, barakallahu fiik. Beliau adalah salah satu dai senior yang ada di Indonesia dan salah satu murid langsung dari M. Natsir rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai perbincangan mengenai perbincangan bersama beliau, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar datang Ustaz? Alhamdulillah khair. Jauh-jauh dari Jakarta ke Bali nih Ustaz. Masya Allah. Ada apakah gerangan? Adalah gitu saja. Tapi teman-teman masih dekat. Masih dekat ya, benar Ustaz. Tapi teman-teman sekalian, kita sedikit mengulas sedikit tentang beliau, profil beliau. Yaitu beliau bernama Ustadz Hayat Setiawan Hussein. Ya, beliau bernama Ustadz Hayat Setiawan Hussein. Beliau alumni dari Persis Bandung, seperti yang tadi kami sebutkan. Beliau murid langsung dari M. Natsir. Kemudian beliau lulusan dari Unisba Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung saja, Fakultas Syariah. Kemudian Institut Agama Islam Al-Ghuraba Jakarta, Fakultas Penerangan Islam. Sahih Ustaz? Ya. Kemudian juga beliau bermulazamah bersama masyayikh di Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain. Kemudian beliau juga pernah menjabat Ketua Dewan Dakwah Islam Jakarta 2 periode, teman-teman. Kemudian juga Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Jakarta sampai sekarang. Dan juga beliau pernah di MUI Pusat di Komisi Khusus di Kepemimpinan Kiai Haji As'ad rahimahullah. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Mudir Pondok Pesantren Al-Wafa Bekasi. Saat ini juga beliau menjabat Mudir Pondok Pesantren Media Islam Jakarta dan juga Mudir Pondok Pesantren Fathul Bari Lil Banat Cianjur, kemudian dan lain-lainnya. Dan beliau juga pembina Pondok Pesantren Darul Ansor Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Dan yang paling penting adalah beliau merupakan salah satu pendiri dan pembina dari Puldapi. Puldapi apa Ustaz? Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Iya, membawahi ada berapa yayasan Ustaz? Ya Pak, lebih lembaga. Dari 100 lembaga. Masya Allah, Allah. Tapi itu teman-teman sedikit profil beliau yang kalau disebutkan banyak banget sebenarnya, cuman tangan pegal nih nulis tadi ini, Masya Allah. Tapi Ustaz, kali ini kita akan ngebahas seputar tantangan dakwah di masa antum dulu dengan tantangan dakwah yang sekarang nih, zaman Z katanya. Yeah. Mungkin bisa dibilang zaman kolonial dengan zaman milenial Ustaz. Tantangan. Mungkin antum bisa ceritakan dulu seperti apa Ustaz ketika antum belajar, terus dakwahnya seperti apa gitu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada anak. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa anak mungkin salah satu dai paling senior. Masya Allah. Afwan kalau boleh tahu Ustaz, kam umur Ustaz Alan Ustaz? Ya sekarang memasuki 17. Dibalik saja. Ya. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi umur antum Ustaz. Namun ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan juga memberikan job aktivitas yang ya sekuat tenaga. Iya, semoga menjadi tabungan di akhirat saja. Anda lakukan. Anda punya prinsip mudah-mudahan ya semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita menjadi khairun nas ya. Anfa'uhum linnas saja. Anfa'uhum linnas, kemudian juga mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Masya Allah, itu yang susah. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sisa usia ini sebagai kesempatan untuk menambah berbagai macam kebaikan. Ya, kalau kita bicara tentang dakwah, ya, pertama adalah yang perlu kita pahami, yakni al-isalul amah di dakwah al-islamiyah. Artinya kita harus punya persepsi gambaran yang sama tentang dakwah Islam itu seperti apa gitu kan. Dakwah ilallah itu seperti apa.
Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para aktivis dakwah, oleh para ulama, bahwa gambaran umum dakwah ilallah itu sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat 108. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku. Artinya bahwa jalan hidup kita, dasar hidup kita adalah Islam. Sehingga kata siapa itu, Syekh Lutfi Al-Manfaluti rahimahullah, yang konon kabarnya wallahu alam ya ini di adopsi dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa prinsip seorang muslim itu atau motonya itu ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini muslim sebelum segala sesuatu. Sebelum jadi apapun gitu, apalagi menjadi dai gitu. Dai. Makanya di sini ad'u ilallah. Aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Sebab dalam kehidupan sehari-hari itu, dalam realitas sehari-hari itu banyak sekali orang yang goyatu dakwahnya itu, tujuan dakwahnya itu berubah. Ya, yang seharusnya ad'u ilallah menjadi ad'u ilayya. Ya Allah, itu banyak Ustaz. Banyak. Cari mengatasnamakan dakwah sunnah misalnya. Betul. Gitu. Sama. Ya Allah ya. Atau ad'u ila hizbi gitu. Ya salam. itu ya makanya kan ada dai berjuta umat, ada ingat Ada aja sejuta umat. ada juta umat di Cianjur, teman antum itu. ada dulu tuh anak lihat, nggak tahu orangnya, anak kenal juga gitu. Ini ada rombongan haji gitu, di jaketnya itu tulisan dai berjuta pemirsa. Ya salam. Ada. Berarti bukan dai ilallah Ustaz. Iya. Gitu, ya Allah. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang harus diluruskan gitu. Bahwa goyatu dakwah, tujuan dakwah kita itu adalah ad'u ilallah, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia kesimpulan itu untuk masuk ke surga Allah azza wa jalla. Kemudian ala basirah, ala basiratin, di atas hujah, di atas ilmu. Nah ini Anda pernah mendengar ya dari seorang ulama yang menjelaskan, menurut ahli tafsir ala basiratin itu minimal memiliki dua bekal. Pertama adalah dia memahami tentang ilmu. Ya, dia punya bekal ilmu. Kemudian yang kedua adalah memahami fahmul waqi, memahami tentang kondisi objektif di mana dia berdakwah. Ini juga penting ya. Sebab sekarang ini banyak dai yang bukan mendakwakan ilmu, maaf ya. Ya padahal kan yang didakwakan tuh ilmu kan. Yang ditabligan itu ilmu. Ya. Balig ma unzila ilaika mir rabbik. Ya, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Rabbmu, kepadamu oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang disampaikan itu ilmu. Dan perintah itu kan tolabul ilmi atau utlubul ilma. Ya, carilah ilmu. Cuman ini kan tentang persepsi ilmu itu apa juga nggak jelas gitu. Nah tentu saja karena ini adalah urusan agama, dan bicara masalah agama itu yang punya otoritas untuk menjawab hanya para ulama. Sebagaimana yang Allah perintahkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir itu bukan tukang zikir. Ahlul ulum. Insyaallah. Ahli ilmu gitu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui.
Jadi makanya kan kalau Anda duduk di majelis ilmu para ulama, baik di Mekah maupun di Madinah, indah sekali gitu. Yang disampaikan itu hanya qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, paling tidak qala a'immatul mujtahidin. Sebab ilmu itu berkisar di situ gitu kan. Ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fal murad bil ilmi qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu itu firman Allah Al-Qur'an. Manba ilmu itu di situ. Sumber segala ilmu itu di situ. Baru qala Rasul. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kemudian apa yang dikatakan oleh para sahabat. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, Anda pernah mendengar muhadarah beliau itu, termasuk ilmu kata beliau adalah waqala a'immatul mujtahidin. Gitu saja. Ya, dan apa yang dikatakan oleh para imam mujtahid. Apakah itu yang paling populer kan Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Itu termasuk ilmu. Dan itu memang benar ya, karena mereka masih ada dalam cakupan generasi emas, salafus salih kan, khairun nas sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia itu para sahabat, para tabiin dan atba'ut tabiin. Yang kedua adalah fahmul waqi. Tentu dakwah dulu dengan sekarang berbeda, tapi prinsipnya sama itu. Ya beda ya, apa namanya? Dan sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, khatibin nas ala qadri uqulihim. Ajaklah manusia atau berbicara sesuai dengan kadar akal mereka. Ya. Dan itu Al-Qur'an juga kan begitu kan. Ya, di surat An-Nahl ya, ayat yang terakhir itu 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kemana itu? Ila sabili rabbik, bukan kepada ormas antum, bukan kepada diri sendiri, bukan gitu, kepada diri sendiri, ya, bukan kepada aswaja, bukan kepada wahabi, iya. Apalagi Syi'i gitu kan. Iya. Ila sabili rabbika. Ada 3 metode di situ, bil hikmah. Ya kalau anak baca ya mungkin salah, tolong dikoreksi. Hikmah itu adalah isobatul haq bil ilmi wal akli, menyampaikan kebenaran. Jadi sampaikan itu satu kebenaran, dan benar itu dalam Islam hanya satu, tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu. Ya. Tapi jalannya ada banyak saja. Banyak jalannya banyak. Tapi yang benar itu hanya satu. Apa ukurannya? Dilihat sumbernya. Al haqqu mir rabbika, fala takunanna minal mumtarin. Nah kemudian tadi disebutkan isobatul haq bil ilmi wal akli, dengan sesuai dengan latar belakang ilmu dan akal mereka. Jadi tentu dakwah di Bali dengan di Sumatera beda, iya, gitu. Dengan di Aceh beda gitu kan. Nah, berarti ada kekeliruan ketika seorang dai mengimpor kasus misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain itu. Iya, ini kan berbeda. Berbeda. Karakternya juga beda. Beda. Itu yang kadang-kadang menjadi fitnah. Fitnah dakwah gitu kan. Nah, padahal Rasulullah mengajarkan, Al-Quran mengajarkan seperti itu kan. Terus ada juga yang mengatakan hikmah itu adalah al-ilmu sahih, ilmu yang benar. Al-muharriku ilal amalin nafi, yang bisa menggerakkan madung ini untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Jadi membawa manfaat gitu, seperti lebah gitu, bukan jadi fitnah gitu. Kalau dakwah membawa fitnah kan sesuatu yang perlu ditanyakan, Ustaz. Iya, artinya di situ ada proses yang harus dikritisi ya, paling tidak diperbaiki. Sebab orientasi dakwah itu bukan hasil. Kalau orientasi dakwah bukan hasil, tapi proses. Orientasi dakwah bukan hasil tapi proses. Maksudnya gimana? Masih ngeblank nih, Ustaz. Gini ya contohnya. Malum beda generasi tadi. Iya. Ada juga malu. Contoh gini. Output dakwah yang benar itu. Tentu apa yang dihasilkan oleh
dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bertauhid saja. Iya. Contoh namanya outputnya kayak apa gitu. Bisa dilihat satu di antaranya di surat Ali Imran 104. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terus apa tuh? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini patokan kita ini. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara bersama-sama, secara berjamaah. Kemudian ingatlah kalian akan nikmat Allah ketika kalian saling bermusuhan. Ya kan di dalam sejarah ya yang populer itu di Madinah itu ada dua suku ya, Aus dan Khazraj yang tidak pernah akur itu kan. Tapi setelah ditaklif, disentuh, disibghah dengan dakwah ini berbalik 180 derajat. Jadi ukhuwah ya. Fa'allafa baina qulubikum. Makanya langkah pertama untuk mempersatukan umat itu takliful qulub dulu. Hatinya mereka dulu dilembutkan, dipertautkan dulu. Fa'allafa baina qulub fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Kemudian berubah 180 derajat, yang tadinya a'daan menjadi ikhwanan. Yang bermusuhan menjadi persaudaraan. Atau mungkin yang lebih jelas lagi itu di surat Fusilat itu. Bahwa proses dakwah itu harus selalu dievaluasi. Proses dakwah harus selalu dievaluasi. Ya. Kenapa? Karena cara yang baik dan cara yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Walaupun kontennya sama. Cara yang baik dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak baik menghasilkan sesuatu yang berbeda. Walaupun kontennya sama. Ya. Unik. Unik. Ya. Beda generasi, beda pemahaman. Iya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Pemahaman anak kayak begitu gitu kan. Dan kalau bicara jam terbang ya maaf. Jauh banget. Jauh banget. Aduh. Jadi kecil jadinya. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan wala tastawil hasanatu wala sayyiatu idfa billati hiya ahsan. Anak baca ya karena guru anak Pak Nasir semoga Allah dalam fikih dakwah sekarang diterbitkan kembali itu karena banyak yang minta. Masya Allah. Ketika beliau menafsirkan ayat ini wala tastawil hasanatu wala sayyiatu idfa billati hiya ahsan. Beliau itu kan tafsiran beliau ya wallahu alam. Beliau menerjemahkan begini, cara yang baik dan cara yang tidak baik gitu tidak sama, menghasilkan output yang berbeda. Iya, betul. Ya, coba anak namanya dikasih uang sama antum 1 juta tapi dilemparin gitu. Waduh, ya. Kesel ya. Tapi duit diterima tapi kan grundel. Iya. Ngasih duit kok. Walaupun uangnya kecil gitu, tapi dengan cara yang baik, Afwan ini anak cuma punya bisa bantu antum segini. Masuk dalam hati saja. Iya. Itu kan kontennya bagusan yang tadi lah gitu. Iya, walaupun nilainya kecil ya. Gitu. Tapi cara yang berbeda gitu. Nah, makanya kan dalam dakwah ini kadang-kadang kan kita aneh gitu. Kok ini Ustadz ini Masya Allah ya dari segi keilmuan, kemudian pengalaman, kemudian juga jamaahnya banyak. Tapi begitu aja gitu, ngumpul bubar. Iya. Ketika Islam diganggu nggak ada yang peduli. Iya. Tapi ada yang ilmunya pas-pasan, retorikanya juga maaf gitu ya kan. Apalagi sistematika aja gitu kan. Tapi mengakar gitu. Kok bisa terjadi apa istilahnya? Ada beda gitu saja. Al-qiyadah wal jundiyah gitu kan. Itu apa namanya? Itu kan karena ada sesuatu hal itu, ada proses di samping dai-nya itu sendiri ya. Karena yang pertama kali dai itu dibutuhkan keteladanan. Keteladanan itu mutlak gitu. Mutlak karena jamaah pasti ngelihat bagaimana si dai tersebut. Betul, apakah sesuai dengan perkataan dengan perbuatannya. Ya, betul ya, itu mutlak gitu. Karena pembinaan itu harus diawali dengan keteladanan dan juga kasih sayang. Kasih sayang gitu. Sehingga
dulu zaman anak itu ya Tahun 70-an Zat. ya kalau disuruh ngajar itu akhi Heeh. senang banget Dulu. nggak pernah bicara mau digaji berapa gitu. Kalau sekarang wani piro. Iya. Dulu tuh kita disuruh aja udah masya Allah udah seneng banget gitu kan. Nggak pernah bahkan ada bukan ini ya insya Allah bukan tahadus bin ni'mah bukan ria. Karena pernah menjadi pimpinan pesantren di Tanjung Priuk itu kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Ya. Dan alumni itu sekarang ada yang di Amerika, di Ajib. mana itu kan. Udah jadi gitu. Udah jadi gitu kan. Itu satu kebanggaan gitu. Dan Masya Allah. anak inget tuh, walaupun sudah dianggarkan gitu ini apa namanya mudir sekian ini. Anak itu sampai anak tidak di pesantren itu nggak pernah menerima mukafah itu penuh gitu. Karena sebagian untuk santrinya gitu kan. Karena ada lebih mengutamakan yang lain gitu. Apa namanya? Insya Allah mudah-mudahan bagian isar gitu ya. Nah, jadi yang penting guru-guru yang lain ini ya paling tidaklah kebutuhan pokoknya itu terpenuhi gitu kan. Terus anak punya sahabat, Masya Allah orang soleh. Namanya muridnya Pak Nasir juga langsung. Masya Allah. Ustadz Muzayyin Abdul Wahab. Muzayyin Abdul Wahab. Iya, beliau itu Masih ada sampai sekarang Zat? udah wafat. Semoga Allah Ya, ingat tuh beliau orang soleh, motivator, gitu. Ilmunya juga, masya Allah. Gitu. Dia lulusan dari King Abdul Aziz Jeddah. Ya. Beliau mengatakan Ustaz, udahlah kita kerja di sini, cari rezeki di luar gitu. Ya juga gitu kan. Ya, karena kita yakin bahwa rezeki itu sudah Allah tentukan itu. Sudah permanen itu. Dan ya sabda Rasulullah kan Allah tidak akan menahan rezeki seseorang yang sudah ditentukan sampai dia mati gitu kan. Makanya kan di Saudi itu ada kisah seorang cucu jagain kakeknya yang sudah koma bertahun-tahun gitu. Menangun gitu Iya. istilahnya. Tiba-tiba bangun gitu kan. Bangun, kaget tuh cucu. Cuk sini. Syuk. Kakek. Kakek mau minum itu apa es krim gitu. Udah cucu aja ya dia ambil, dia cari, ambil kemudian dapat dikasih. Itu dimakan, diminum itu. Setelah itu meninggal. Berarti rezekinya udah sampai segitu doang. Iya, itu. Jadi ada yang tertunda itu. Allah Ya, oke itu harus anak selalu ya sampai sekarang itu kepada para mudarisat di pesantren itu siapa yang mau gabung dengan anak tolong 3 hal ini diperhatikan. Satu, jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan, susah banget Tad. Ya, karena kalau antum tidak ikhlas, antum cari duit salah tempat. Gitu kan. Iya. Bukan di dakwah. Ya, akhirnya duit gak dapat gitu kan. Adanya gerundel. Iya, gerundel. Pahala juga enggak gitu. Tapi kalau kita ikhlas, mudah-mudahan dapat dua-duanya gitu kan. Amin. Kemudian, saya begini, anak itu dulu tahun 90 ya. Tahun 90. Iya, pernah Mas main gundu kan. Iya. Pernah ke Kalimantan Timur. Kaltim. Ya, ketemu dengan seorang ustadz. Waktu itu baru mendirikan pesantren di atas lahan 200 hektar. Masya Allah, luas banget. Ya, dan itu tidak pakai tukang. Yang kerjain itu sendiri ustadz terus santri siang malam. Ada satu hal yang menarik waktu itu bagi anak itu, kok orang-orang itu maaf ya, mukanya itu berseri-seri gitu. Kayak orang bahagia gitu. Ya maaf ya, Anda pernah itu kalau ada pengalaman juga ya. Ini nggak apa-apa, biar jadi ibrah bagi kami anak-anak muda ini ya, gitu. Itu kan gali pengalaman katanya. Emang Zat? Iya. Kalau ilmu banyak yang lain. Iya. Nah, jadi waktu itu Anda mampir, ini ada mahad sunnah. Sunnah banget. Iya sunnah. Terus ada mampir di situ, salat duhur. Padahal anak pakai batik, pakai batik, gak pakai gamis. Itu dari mulai masuk sampai sholat sampai selesai, gak ada yang senyum.
nggak ada yang negur gitu. Saya ada bilang sama teman di situ, rupanya di sini gigi itu aurat ya. Kadang nggak mau senyum, nggak ada senyum gitu saat ya. Allah karim. itu apa namanya, hal-hal yang seperti itu dan Allah takdirkan gitu kan, sampai sekarang pondoknya itu sepertinya begitu-begitu aja gitu. Ya, gitu aja mungkin karena pertama keteladanan tidak ada, yang kedua juga tidak mencerminkan bahwa realita pesantren yang sunnah itu seperti itu gitu kan. Di samping juga mungkin sebenarnya kan gini, ini Afan, Ana mengutip ucapan sahabat Ana Ustaz Abu Qatadah. Ustaz Abu Qatadah itu coba antum tahu Ustaz. Itu Ana udah jadi Ustaz. Ustaz Abu Qatadah itu masih ngaji sama anak. Tapi murid datang itu Ustaz. Enggak, beliau cerita. Waktu Ustaz suka diundang ke Tasik itu, Ana masih SMP gitu. dan beliau kan sekarang termasuk beliau kan lulusan Yaman ya. Yaman 6. Ya, artinya cari ilmunya di Yaman, langsung ke Syekh Mukbil rahimahullahu taala, dan sampai kemarin tuh beberapa hari yang lalu tuh cerita. Kalau anak kan belajar di bawah pohon, di atas pasir gitu. Justru itu Ustaz, keberkahan antum, karena antum belajar di bawah pohon, jadi sekarang buah aja. Gitu. Nah, beliau itu kan termasuk pemerhati pendidikan ya. 6. Sekarang yang menamakan lembaga pendidikan sunnah itu kayak apa gitu. Dan disebutkan di situ bahwa lembaga pendidikan sunnah itu paling tidak mengadopsi kurikulumnya itu 4. Satu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran kan banyak bicara tentang kurikulum pendidikan, tentang Luqmanul Hakim. Oh iya benar-benar. Ya, bagaimana para rasul mendidik anak-anaknya agar menetapi tauhid, agar menjadi muslim, agar macam-macam lah gitu. Yang kedua sesuai dengan sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat yang masih kecil, yang muda, yang tua, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah juga yang diterapkan oleh salafus salih, oleh salafus salih. Yang keempat juga jangan lupa, bicara tentang metodologi, kita jangan alergi kepada temuan-temuan, hasil-hasil eksperimen yang diterapkan oleh para ahli pendidikan di dunia ini. Walaupun bukan dari Islam. Betul. Dan sekarang kan yang menjadi rujukan itu Finlandia. Finlandia, Finlandia, kemudian Jepang. Ya, bahkan insya Allah kami dari Poldapi itu sudah merencanakan akan studi banding ke Spanyol. Masya Allah, Spain. Ya, terus Maroko. Kenapa? Ya itu karena ini pertama gagasan dari Ustadz Kiai kita, Kiai Haji Dr. Agus Hasan Basori. Masya Allah, Malang. Iya Malang. Karena tesis dan disertasi beliau itu mengangkat tentang ahli pendidikan dari Spanyol tuh. Siapa tuh lupa nen. Nah, sehingga kita perlu ke sana gitu. Dan direncanakan jilid 2 itu nanti ke Finlandia juga. Finland. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan itu kita rumuskan, kemudian kita tularkan ke murid-murid pesantren-pesantren anggota Poldapi. Ya, seperti ya walaupun masing-masing sudah punya maziyah ya, seperti Al-Irsyad Tengaran. Kemudian itu kan di bidang keulamaan. Kemudian apa namanya? Ustadz yang di Jonggol itu Al-Andalus. Ya, tentang entertainment bisnis gitu. Kemudian Albina juga tuh, ini tiga pesantren Poldapi ini yang dijadikan rujukan ya. Ya, model gitu. Role model. Jadi kalau bicara masalah ulama Al-Irsyad Tengaran, bicara masalah entertainment
Andalus. Bicara masalah sains Albina gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya? Ya karena kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Nah, jadi itu mungkin Anda jadi lupa tuh mau ngomong apa lagi. Tapi Ustaz, kita kembali lagi ke permasalahan awal Ustaz, yaitu tantangan dakwah antara generasi kolonial, kita ada menyebutnya generasi kolonial dengan generasi milenial dengan apa? Jadi yang Anda lihat sedikit ini jadi kan merhatikan juga Ustaz. Lulusan yang sekarang dengan lulusan yang dulu dari sisi militansinya agak berbeda Ustaz. Militansi yang sekarang, afwan ya kalau bisa dibilang, aduh kayak gimana tuh banyak mengeluhnya Ustaz. Terus yang dulu Masya Allah mentalnya kuat. Pokoknya banyak banget. Dan pernah Anas suatu ketika Ustaz, pernah berkunjung ke suatu daerah yang dimana daerah itu jauh banget dari perkotaan, masuknya ya Allah pasir apa segala macam Ustaz. Tapi di sana ada dai-nya bukan yang mengatasnamakan salafi atau kayak kita nih Ustaz. Justru dai-nya orang yang biasa dan itu di pelosok banget Ustaz. Itu ajib banget itu artinya gini. Kenapa dai-dai yang dari kita afwan ya, ini bukan dai-dai yang dari kita yang mengafiliasi ke salafi ini misalnya, kok hampir nggak ada orang yang seperti itu gitu Ustaz. Kenapa ya Ustaz? Ya paling tidak itu adalah merupakan PR bagi kita. PR bagi kita bahwa kembali kan kita sepakat bahwa dakwah adalah proses pelaksanaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sepakat bahwa yang ditaati oleh kita itu Allah, Rasul dan ulil amri. Tapi dalam realita di lapangan itu nanti akan terjadi perbedaan. Ya karena berbagai macam faktor ya. Anda ingat Anda punya ustadz, orang sederhana, kalau bicara itu sederhana gitu, tapi sampai sekarang itu masih mengakar gitu. Bekas gitu ya, bekas. Apa kata beliau? Ingat katanya. Masing-masing manusia itu punya penyakit. Masing-masing manusia punya penyakit. Ya. Apakah itu orang kaya, orang miskin, hatta dai. Kalau orang kaya itu penyakitnya 2. Kalau tidak pelit, boros. Gitu kan. Pelit boros ya kan. Pelit itu apa namanya kikir atau boros gitu. Kalau enggak gitu boros gitu. Ya sampai makan aja kan, untuk makan siang aja ke luar negeri baca itu. Ada yang kayak gitu. Ada. Iya. Bangga mereka. Ya, apa obatnya kata beliau bersyukur. Orang miskin penyakitnya 2 juga. Kalau tidak putus asa, gelap mata. Obatnya sabar. Kalau ustadz itu penyakitnya 2 juga. Kalau tidak sombong, iri hati, hasad gitu kan. Antara sama dai misalnya. Gitu. Kalau banyak pengikutnya, waduh kan. Ustadz Hayat pengikutnya banyak, disukain mama, waduh, anak gimana nih gitu. Kan Afan jadi, ya Afan. Anda pernah, Anda itu mau gitu Ustadz Fulan ini ngasih kajian di tempat anak gitu. Susahnya itu kan main gitu. Sampai beliau mengatakan begini, Ustaz, emang berapa orang yang hadir gitu. Ada agak ya malu manusia kan agak kesal juga gitu kan. Terus antum mau berapa gitu. Dalam hati kan, kalau dia jemput, Anda mau dihadiri sekian ribu, ada dalam hati ada gitu. Insya Allah Anda kerahkan aja masa gitu kan. Jadi itu kan bukan itu merasa sombong karena banyak mustaminya, banyak muridnya dan sebagainya. Yang kedua itu iri hati. Kalau tidak ada pengikutnya iri hati gitu. Ada coba antum dari mulai pintu 4 di Masjid Nabawi itu yang dulu dihidupkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Minhajul Muslim ya. Minhajul Muslim. Itu jalan gitu ke sini, dari ujung sini ke sini, ke belakang, ke depan gitu. Anda lihat, memang ya kalau umumnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu ta'ala mau talibul ilmiah itu banyak ribuan
Sampai sekarang gitu. Tapi awalnya katanya sedikit, Ustaz. Iya. Awalnya, Ustaz. Sampai sekarang gitu. Sekarang itu kan kalau kita masuk di situ ikut kajian beliau, itu sejak asar itu kita udah booking tempat. Kalau nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Yang beliau, Ustaz. Iya. Terus memang gitu kan banyak gitu. Nah, Termasuk putranya saya Abdul Razak. Syekh Abdul Razak Al-Badar. Ya, karena sekarang ini saya Abdul Muhsin itu kalau nggak salah terakhir hanya 2 kali sepekan. Sisanya oleh saya Abdul Razak. Nah, tapi ada saya itu nggak ada muridnya. Tapi tetap ngajar beliau. Ngajar aja dia baca kitab gitu. Nggak ada muridnya. Nggak ada murid. Anda lihat ada di belakang kursinya saya Abdul Muhsin yang sekarang ada di sini dari pintu 9 kalau Masjid Nabawi itu. Itu ada set setiap subuh tuh. Dulu gak ada muridnya gitu. Tapi beliau baca doa, itu kan baca zikir. Nggak ada muridnya. Ya, baca zikir. Memberikan daras. Ya, baca zikir. Lama-lama datang, duduk. Banyak juga gitu kan. Tapi ada yang sepuh gitu. Anda lihat di tengah-tengah tuh di dekat payung Masjid Nabawi itu. Apa kajiannya tuh kitab kuning, udah kuning wah gitu. Duduk kasir gitu. Ya, muridnya tuh sepuh-sepuh juga gitu. Sepuh-sepuh juga gitu. Tapi mereka jalan aja gitu. Ini relatif Masya Allah. Kalau kita mau ngaji gitu kan, nggak ada apa namanya mustaminya, udah males. Anak punya guru orang tua di Jakarta dulu tahun 70-an. Belum lahir kan? itu dari segi ilmunya nggak seberapa, tapi semangatnya, kemudian keikhlasannya insya Allah. Ingat tuh ngajar di salah satu masjid di Kayu Manis 5 di Jakarta Timur tuh, di Masjid Izharul Haq. Izharul Haq. Ya namanya. Masya Allah. Itu yang hadir itu 3 orang, paling banyak 6 orang. Ada yang ngomong tuh, Ustaz, antum mau ngajar orang segitu gitu kan? Pada tempat lain bisa antum ngajar orang banyak, gak apa-apa katanya. Sekarang kuat-kuatan aja sama bapak mah kata. Kuatan dia atau gitu kan? Ada ya. Kenapa kata beliau? Sebab ngaji itu kata beliau, kalau sudah berhenti mau mulai itu susah. Yes. Ya, ini yang sudah jalan itu jangan sampai berhenti gitu. Ada satu hal juga dari beliau itu ilmunya itu nggak seberapa gitu. Anda pernah tiba-tiba ditugaskan khutbah Jumat di waktu itu Departemen Kesehatan. Di situ ada menteri, ada para dirjen segala macam. Saya bilang, Pak, masa saya ditugaskan di situ? Apa yang harus saya bahas? Bahas oleh kamu apa yang mereka tidak tahu. Itu pengalaman-pengalaman yang jadi kita dulu itu memang ya Masya Allah, karena dulu tidak diukur dengan fulus kan. Kalau sekarang enggak. Dikit fulus lah. Maaf saja. Karena kalau sedikit nggak semangat mereka. Jadi gini apa dia? Fulus nufus, mafi fulus manfus. ini anak bukan insya Allah ya, bukan fitnah, bukan. Ini realita. Ini terjadi pada saat ini. Anak diundang makan tuh di salah satu mat'am terkenal di Jakarta. Gak usah Anda sebutkan. Anak sudah berpikir kemana gitu. Ini udah traveling itu tak kenal. Cerita, Ustaz, wallah anak gak suka dengan Ustaz Fulan. Kenapa? Ada tahu dia katanya. Ini kemarin pernah. Anak minta sama dia, Ustaz, anak itu udah lama kenal dengan dia. Terus tolong dong isi kajian di tempat anak. Kapan kata? Anak sebutkan tanggalnya, jamnya. Dia bilang gak bisa. Anak udah punya jadwal gitu kan. Terlalu udah kenal gitu ya? Iya, udah kenal dekat. Akhirnya ya khalas lah dia bilang. Terus gak lama ada temen datang. Antum kan dekat dengan Ustaz itu kan. Iya, emang kenapa?
tolong dong, ini bos ana mau adakan kajian gitu kan. Kapan? Sebutkan hari tanggalnya itu sama dengan yang dia minta. Jadi ada ngomong, antum ngomong aja deh, langsung gitu. Gitu. Udah lewat tuh waktu itu, anak ketemu lagi dengan dia bilang, gimana Ustadz Fulan tuh jadi ngajar? Jadi hari itu jam segitu, iya. Apa deh? Yang ngasih amplopnya juga anak, saking tebalnya nggak bisa ditutup. Ya Allah. Ini kan musibah ini, jadi fitnah gitu kan. Nah, sebenarnya yang bikin fitnah ini dai-nya atau yang mengundang atau mad'unya Ustaz yang bikin fitnah gini nih Ustaz? Dua-duanya. Dua-duanya Ustaz ya. Dua-dua aja ya. Sekarang kan ada afan ya para dai yang kalau yang ngundang si fulan gitu, cepet. Aku kalau menyebut banyak banget sih sebenarnya, cuman nggak enak sama dai-nya. Ya gak enak. Tapi ini adalah harus kita sampaikan. Dosa antum gitu kan. Dosa antum gitu kan. Hal-hal yang seperti itu. Coba sampai Ngeri Ustaz kalau bilang dosa. Ya, sampai kita ini Ustaz nih anak sekian tahun gitu. Tapi gak lama kemudian di tempat itu dia ngajar gitu kan. Itu bukan rahasia lagi itu. Gitu kan. Bukan rahasia. Ini pasti ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar. Nanti kembali tadi ke proses. Proses ya. Padahal kan tadi kan anak kembali kepada ayat yang dikutip oleh Pak Nasir dalam Fiqh Dakwah itu. Wala tastawil hasanatu wala tastawil apa tadi? Lupa ya. Terus billati ahsan gitu. Ya, idfa billati ahsan. Wajadilhum ya. Nah, kemudian fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Jadi yang asalnya tadinya saling bermusuhan berubah 180 derajat menjadi sahabat yang dekat. Ini kan proses. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Nah, sekarang ini ada satu hal yang aneh. Ketika belum ngaji bareng. Sahih Ustaz. Ketika sudah ngaji gara-gara beda ustaz. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ustaz. Harusnya jika kita mengatasnamakan sunnah, mengikuti sunnah dan mengikuti prosesnya sunnah, harusnya kan dari bermusuhan menjadi temenan. Lah ini jadi temenan musuhan, dari temenan musuhan. Berarti ada sesuatu yang bermasalah di sini. Makanya kalau antum nanya tadi, ini masalahnya di dai-nya atau mad'unya? Dua-duanya Ustaz. Bisa dari dai-nya, bisa dari mad'unya juga gitu. Jadi satu sisi memang seorang mad'u itu harus ikhtiram ya kepada ahli ilmu, kepada ulama. Karena itu juga sebagai bekal modal bagi kita untuk tetap komitmen dengan kebenaran. Contoh aja, salah satu bukti bahwa kenapa para sahabat itu menjadi khairu ummah, para sahabat itu eksis, para sahabat itu terus keimanannya itu naik. Karena kan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Karena bersama Rasulullah. Di orang yang dekat dengan ulama yang tapi tadi kan jelas ada ulama warasatul anbiya, ada ulama rabbani, ada ulama su. Nah, ini ulama rabbani itulah yang sekarang susah. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ulama rabbani itu ulama yang memahami Islam, mengajarkan Islam dan mengamalkan Islam. Nah, insya Allah tuh ke bawahnya itu akan ya jadi kan kalau dulu itu kan metode para ulama itu mulazamah, talaki. Sorogan itu saja. Ya, talaki sorogan. Dan itu sorogan itu punya keterikatan batin. Mungkin kita ngelihat langsung bagaimana gurunya. Iya, betul. Nah, Ustaz Afwan, kita kan berbicara masalah tantangan dakwah, Ustaz. Iya. Nah, yang sekarang Anda lihat banyak tantangan dakwah adalah
banyak murid sekarang yang yang lulusan pondok pesantren salaf nih, Ya. ikramnya terhadap guru beda banget Ustaz. Betul. Kenapa Ustaz ya? Ana itu dulu, Ustaz Ana itu memang ini apa namanya, beliau itu dari keluarga sebenarnya keluarga terpandang gitu ya. Beliau itu lulusan Al-I'anah Cianjur. Al-I'anah Cianjur. Iya. Tapi Masya Allah ilmunya itu. Cianjur yang mau naik ke Mabas. Iya, iya. Tapi sekarang udah orientasinya udah beda. Padahal Al-I'anah itu dulu banyak melahirkan para ulama. Di antaranya guru Ana. Itu Ana itu selalu ikut talaki dengan beliau tuh. Ingat malam Selasa di rumahnya tuh. Ngaji kitab Ibnu Katsir. Teman-teman. Kemudian hari Ahad subuh tuh beliau juga ngajar di umum gitu. Ngajar tafsir juga. Pegangannya itu tafsir Ibnu Katsir. Ana itu hampir setiap subuh sebelum datang beliau, Ana udah nongkrong di situ. Karena apa? Karena Ana ingin gitu kalau Ana disuruh ngangkat motornya. Dulu kan pakai BMW itu. BMX apa BMW? BMW. Apa tuh BMW? Bebek? Bukan yang besar itu. Belum ada bebek dulu mah. Buatan Itali itu kan. Oh ya Allah. Jadi itu kan nggak ada standar samping gitu. Jadi kalau mau di standar itu mesti diangkat. Anak itu tukang angkat itu. Jadi ya mulai tal gitu. Angkat gitu. Sehingga jadi apa yang dilakukan oleh ustadz itu, oleh guru itu, semuanya itu proses pendidikan. Satu waktu pernah anak dipanggil, tanggal jawab apa Ustaz gitu. Ini antarkan surat ini ke si fulan, ada kiai. Nah bilang anak apa tuh Ustaz? Anak gak tahu rumahnya di mana. Anak gak nanya antum tahu atau tidak. Antum mau nggak? Oh iya ada mau. Jadi mengajar kan ke kita itu ke anak. Yang penting tahu dulu gitu. Ya dulu mau nggak gitu. Soal itu kan teknis gitu. Di mana itu alamatnya teknis itu kan. Hal-hal yang seperti itu. Jadi beliau itu makanya kata teman itu, ada teman yang sekarang jadi guru besar di Bandung itu, profesor doktor. Dulu sama-sama kuliah dengan anak, seangkatan gitu. Cuman anak waktu itu di Syariah, dia di Tarbiyah. Sekarang udah jadi salah satu guru besar ya. Guru besar gak apa-apa namanya lah, disebutkan Profesor Dr. Uwais Sanusi. Itu kalau ada mentok gitu diskusi di kampus atau di mana, ya kita ngaji yuk. Ustaz Abdurrahman, tanya sama beliau. Udah tuh tanya sama beliau, jawab. Dan memang beliau itu ahli mantik gitu kan. Ahli mantik. Ya. Ahli mantik gitu, ahli logika gitu. Itu kan mantik juga kalau digunakan untuk mematahkan argumentasi kebatilan ya nggak apa-apa ya gitu kan. Ya, jadi tidak semuanya dipukul rata bahwa itu haram gitu kan. Ya, kalau kita mengutamakan di situ. Tapi ya artinya kan begini. Kita punya konten. Tapi yang punya metodologi mereka. Contoh seperti umpamanya, alhamdulillah istri Ana itu yang mantan orang sini juga. Mantan orang Bali istrinya beliau. Masya Allah. Sekarang Ana suruh kuliah lagi, ngambil S2. Kemudian ada teman minta, Ustaz, gimana kalau Harim antum jadi dosen gitu. Apa psikologi Islam gitu kan. Aduh, ini bisa jadi fitnah gitu kan. Karena orang kalau bicara pas psikologi itu pasti Yahudi nih. Yahudi gitu kan. Qadarullah waktu antum lagi di Cianjur. Ustaz Fauji kan nikahin putranya Mus'ab. Anda kan kesini tuh. Ketemu dengan Ustaz Yusuf Usman Baisa. Di hotel apa Santi ya. Ya, Grand Santi. Grand Santi. Lama ngobrol sama beliau. Di antaranya tanyakan Ustaz, istri Ana nih ngajar ini, nggak apa-apa deh. Antum jangan a priori gitu, a priori gitu. Memang itu dari Yahudi, oke lah. Tapi itu kan metodologi.
kita yang punya materi, ya kita punya konten, yang punya metodologi itu mereka. Tidak apa-apa gitu. Kontennya kita yang ngisi gitu. Iya, ya. betul. Ya, lanjutkan aja gitu kan. Itu kan terus sampai bicara masalah pendidikan tadi kan. Anak punya problem di Mahad itu tiba-tiba kepala sekolah yang baru ini, Afan ya, lulusan UIM juga gitu kan. Tapi jam terbangnya belum ada gitu. Tiba-tiba kita sudah merumuskan, karena itu adalah sekolah, jadi Pondok Media Islam. Motonya ini faham IT, memahami ulum syar'i. Tiba-tiba dia rubah gitu kan. Sebab kenapa? Sebab anak ingat juga kata Ustaz Yusuf Husain Baisa, hafizahullah ta'ala, itu beliau, kita ini akhi generasi Z. Gitu kan? Ya, generasi Z. Yang sekarang ini anak-anak cucu kita itu generasi Alpha. Mereka dibesarkan dengan media sosial. Dan itu satu keniscayaan. Itu tidak bisa kita. Makanya kenapa ada Pondok Media Islam gitu Ustaz ya? Betul. Oh. Ya, itu anak berangkat dari situ. Jadi anak punya punya pemikiran teknologi itu netral. Digunakan untuk apa aja bisa. Gitu. Ibarat dua pisau gitu Ustaz. Betul. Ya, contoh sekarang ini kan, gara-gara kemarin ada pandemi, sekarang ada kajian Zoom. Gitu kan, itu kan semua teknologi itu kan. Itu teknologi itu kan. Nah, tiba-tiba si Ustadz ini melarang anak-anak bawa laptop. Padahal belajar media sosial gitu kan. Aduh, Afan, anak panggil, anak ngobrol. Ini Afan ya. Kita jual di sini ini pondok kita ini Pondok Media Islam. Dan banyak orang tua yang tertarik itu karena medianya, karena IT-nya gitu. Sekarang tuh putus begitu gitu. Ya kan, al muslimu ala surutihim. Iya. Ya, gimana tanggung jawab Anda di hadapan Allah, di hadapan orang tua gitu. Nah, sekarang kalau antum mau rubah kurikulumnya silakan aja. Tapi harus sosialisasi dulu gitu. Itu kan kembali ke manajemen, kembali ke metodologi, kembali kepada adab akhlak juga gitu kan. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jadi yang bermasalah itu banyak. Gitu. Tapi kita jangan menyerah lah. Nah, farudduhu ilallah wa rasul. Kalau anda memahami gini, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila terjadi, kalau ada asatidah yang ahli ilmu yang mungkin salah apa yang anda katakan, tolong dikoreksi. Apabila terjadi tanazu, perselisihan, perbedaan pendapat, benturan fi syai'in, dalam surat apapun Ustaz. Iya. Itu tanwinnya itu kalau tidak salah dalam sastra Arab itu litaklil. Jangankan urusan yang besar, sampai urusan yang terkecil. Farudduhu ilallah war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau sekarang ini realitanya seperti ini, pasti ada proses yang perlu diperbaiki. Nah, kalau antum melihat ini kan antum udah generasi beda dengan anak sendiri dengan kami yang di sini gitu Ustaz, generasi yang sangat berbeda nih. Antum dulu mungkin digembleng dengan mungkin kalau cepet itu biasa Ustaz. Kalau sekarang kena cepet dilaporkan ke segala macam gitu. Maksudnya gini, apakah orang tua mereka atau wali mereka tidak merasakan hal yang sama dengan yang antum rasakan? Artinya kan mereka juga bagian dari itu, bagian dari dunia mereka. Nah, kenapa bisa berubah gitu? Ya. Nah itu juga seperti dengan pandemi kemarin. Banyak pelajaran yang kalau orang tua itu berpikir, ternyata ketika anak itu dipulangkan, kemudian belajar online, ngurus anak satu aja dia udah keleleran. Iya. Banyak yang stres gitu kan. Stres banget banyak. Ada bilang tuh, antum baru ngurus anak satu dua aja udah kayak gitu. Kami di sini ratusan ribuan gitu kan. Gitu kan. Apa namanya? Mereka tidak sadar bahwa yang bertanggung jawab mendidik anak itu orang tua. Orang tua. Iya. Kita ini di pesantren, di lembaga pendidikan itu hanya membantu.
nanti akan diminta pertanggung jawab, itu kan dia. Tapi sekarang kan beda, udah kebalik Ustaz. Iya. yang mendidik tuh orang luar. Betul, ya itu salah. Makanya kita kan sekarang seperti di Ana ya, dan Sendang di Cianjur, Buru Faedah. Ya, dan yang lainnya itu kan kembali ke sistem kutab. Sekarang udah mau Ya, kembali. ya banyak yang gitu. Ya, karena di situ tuh ada BBO, belajar bersama orang tua. Oh. Orang tua itu harus ikut belajar. Sebab sering terjadi permasalahan. Kita ajari anaknya begini, di rumah berbeda. Karena orang tuanya nggak ikut ngaji. Iya, nggak ikut ngaji. Dan yang anak-anak bermasalah itu kalau di pesantren itu biasanya karena latar belakang dari rumahnya juga. Dari orang tuanya, dari keluarganya. Iya, karena pembiaran macam-macam lah. Gitu. Nah, setelah di kita yang disalahkan gitu kan. Padahal dari mereka sumbernya. Ya. Contoh seperti umpamanya anak dipukul. Sekarang ini kan harus hati-hati. Tiba-tiba ada di Komnas HAM apa gitu. Padahal memukul juga itu adalah salah satu punishment, itu kan terapi juga gitu. Tapi kata para ulama ahli pendidikan semacam obat gitu. Harus sesuai dengan takarannya, dosisnya gitu. Kalau pas dosisnya akan menjadi sehat, akan menjadi baik. Tapi kalau berlebihan juga akan menjadi masalah. Ya insyaallah. Kalau bicara masalah pendidikan itu gak ada ujungnya. Yang jelas apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ajarlah, didiklah anak-anakmu dan jangan seperti orang tuamu mengajar kalian. Ajari anakmu, ya, tapi bukan sebagaimana orang tua kalian mengajar kalian. Karena mereka itu diciptakan pada zamannya. Oh, beda konteks, beda zaman. Ya, beda zaman, beda konteks, beda fasilitas gitu. Karena dulu mengalami belajar pakai grip, pakai sabak, pakai batu. Ngalamin antum? Ngalamin. Zaman purba udah. Sekarang udah pakai tem, pakai itu. Gitu. Kalau dulu zaman dulu ngelihat murid bawain gurunya sesuatu gitu. Betul. Tapi gurunya nggak digaji. Iya. Cuman pertukaran apa gitu namanya saja. Gitu. Dan juga mentalitas gurunya dulu itu nggak ada motivasi cari duit di situ. Gitu kan. Kadang-kadang maaf ya, cari bapak ada itu pesantren, nggak jadi kiai bapak ada itu cerita. Ya bapak mah dulu gitu waktu pesantren kerjaan apa? Paling nyolongin ikannya kiai. Nyolongin ikannya kiai. Terus ada kelapa muda itu degan malam-malam dengan teman-teman diturunin gitu kan. Tapi kiai itu gak pernah marah gitu. Iya. Dari situ dapat chemistry-nya ke kiai saat ya. Iya, gak pernah marah. Bahkan seneng gitu bahwa itu bagian sedekah. Padahal itu dicolong. Iya, jadi artinya ya walaupun tentu saja dinasihati gitu. Kali kamu jangan begitu. Itu juga kan proses pendidikan. Gitu. Betul saja. Yang sekarang gak begitu gitu kan. Di satu sisi kita gurunya juga motivasinya butuh duit. Di sisi lain juga kadang-kadang orang tuanya mau gratis. Maunya pendidikan anaknya terbaik. Betul. Tapi nggak melaksanakan kewajiban ke pondok itu. Itu zalim itu kan. Tapi Ustaz, Ana beberapa kali masuk ke pondok pesantren itu. Ya. Dan Ana melihat di sini kayaknya ada sesuatu yang miss gitu. Ya. Artinya gini, ketika ada tamu masuk ke pondok tersebut, nah murid-muridnya ini nggak ada yang salam, waalaikumsalam. Artinya menganggap seolah-olah tamu itu adalah orang asing yang nggak mesti disalamin. Ya. Dan ada satu kasus juga, Ana masuk ke suatu pondok, masya Allah ini mungkin nggak terkenal Zat, nggak terkenal. Ya. Tapi masya Allah murid-muridnya saat setiap tamu yang datang disalamin, itu kan membuat bekas tamu-tamu yang kesana gitu Zat. Betul. Nah ini tantangan dakwah tersendiri juga di zaman sekarang Zat. Jadi gini, kembali kepada tadi, bagaimana salafus sholih menuntut ilmu. Ya kata para ulama tabi'in, diantaranya siapa itu? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, Ibn Sirin dan sebagainya mengatakan bahwa kami dulu belajar adab itu perlu waktu 30 tahun. 30 tahun belajar adab. Iya. Sementara belajar ilmu cukup 20 tahun. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mau belajar gitu di salah satu ulama Madinah yang akhirnya kan jadi murid utama
Imam Malik kan. Kata ibunya apa? Lihat dulu adabnya. Guru kamu itu. Baru belajar ilmu gitu. Nah, itu makanya itu yang wajib kita kembalikan. Ada juga Afan ya, pernah ada punya teman ya, masih keluarganya juga Ustadz Antum, Ustadz Kibar di sini gitu. Anaknya itu yang kebetulan anaknya yang pertama tuh temannya anak-anak juga dulu di Albina. Terus yang kedua, yang ketiga tuh yang bungsu. Setelah lulus SD itu dibawa tuh ke beberapa pesantren. Jatuh pilihan tuh ke salah satu pesantren ini. Terus dia bilang, pas anak kesana juga, anak tanya gitu, nak betah di sini? Betah, Ustaz. Mau pindah ke pesantren lain? Enggak. Saya mau di sini gitu. Masih ada sesuatu yang bisa bikin dia semester ya, itu. Padahal itu anak manja, anak kolokan gitu. Anaknya Antum? Bukan, teman. Adanya teman. Ya. Ya. Sahabatnya istri anak. Terus apa yang menjadi kamu betah di sini? Ustadz di sini ini ngangenin. Ada nggak mau pisah dengan Ustadz di sini? Ajib. Jadi anak pernah ke situ, pernah datang beberapa bulan yang lalu sebelum anak membuat kutab di Jakarta itu. Studi banding, betul, masya Allah. Ketika mulazamah itu, gitu, Ustadznya belum datang, anaknya sudah duduk di situ. Bagaimana cara mereka masuk ke asrama, ke masjid, keluar tuh, masya Allah tuh adab itu. Sampai cerita tuh Ustadznya tuh. Sehingga orang tuanya juga percaya betul gitu ke lembaga itu gitu. Nah, satu waktu ada anak laki-laki naik kuda. Di situ ada olahraga kuda mana. Itu jatuh kudanya itu. Jatuh. Kudanya yang jatuh atau orangnya? Kudanya jatuh. Kudanya jatuh. Entah jatuh entah menjatuhkan diri gitu. Si anak itu ketindih ini. Ini kakinya, pahanya itu patah. Ya Allah. Si kasih tahu sama orang tuanya. Apa ketika datang orang tuanya gak menyalahin Ustadz. Apa? Dia datang nyamperin anaknya, nak, gimana nih kejadiannya gini. Terus kata bapaknya apa? Kamu pernah jahilin kuda itu ya? Berarti orang tuanya bijak banget. Iya. Masya Allah. Kamu pernah jahilin kuda itu ya? Nah, udah ngisengin kuda itu ya? Iya Pak. Ada bisnis aman saja. Iya. Jadi itu satu model pesantren yang seperti itu. Dan terus kembali begitu. Dan dia sistemnya mulazamah gitu. Artinya gini, yang Anda lihat mungkin para ustazah di sana memberikan contoh ke murid-muridnya. Karena kan murid-murid pasti kan melihat ini kan, iya, visual saja murid-murid saja. Ustaznya itu ada 13 orang. 11 dari Yaman, 1 dari Libya, 1 dari Libya. Anda bilang apa nih saja? Wajar gitu. Tapi ini apa ya? Kadang-kadang kita kalau dengar alumni Yaman itu serem gitu. Iya. Tapi di situ enggak gitu. Iya. Makanya Anda bilang wajar. Kenapa? Karena Anda beberapa kali interaksi dengan para ya gitulah saja. Kita tahu ya udahlah, enggak usah jelasin lagi. Ternyata mudirnya ini setelah ngobrol-ngobrol, Anda juga baru ketemu. Ustadz, Anda seangkatan dengan si Fulan. Gitu. Anaknya Ustadz itu, iya. Ustadz Mujain tadi, Ustadz Mujain Abdul Wahab itu guru anak. Oh, pantas. Itu, Masya Allah orang soleh. Murid Pak Nasir. Anak suka nyuruh-nyuruh dia dulu. Kalau Zain, ini beli ini. Pergi naik sepeda tuh dulu. Di kantor Rabitul Alam Islami di Jalan Diponegoro. Itu jadi gitu. Maksudnya dengan begitu jadi. Beda dengan apa nih kan bisa dibilang orang-orang sekarang ketika ini semuanya diukur dengan fulus. Betul. Satu lagi ingat. Anak ingat ketika itu keteladanan yang paling penting. Pak Nasir itu sampai usia 80 tahun kalau rapat itu kita suka ada sebulan sekali itu taujih ya, ada pengarahan dari beliau. Kita dai-dai, Anda pernah jadi dai Rabitul Alam Islami, kumpulin, berikan ke beliau arahan. Ingat tuh kata beliau, gimana di tempat
kamu ditugaskan gimana kondisi dakwah di sana? Alhamdulillah Pak, udah ada kemajuan. Apa bukti kemajuannya? Yang tadinya tidak mau ngaji, sekarang sudah pada mau ngaji. Oh gitu. Terus sudah berani berkorban? Belum Pak. sampai segitunya dia Ustaz ya. Itu belum maju kan? Belum. Terus ketika anak kan hidup dulu zamannya serem-seremnya itu. Zaman maaf. Bahkan anak sendiri itu pindah ke Jakarta itu di Uber Lexus. Lexus satu pelaksana khusus dulu. Serem itu zamannya. Orba ibarat ya. Ya, Sudomo itu. Ya salam. Iya. Itu kalau ditahan kita ditangkep itu. Anak sih enggak. Bisa enggak keluar. Itu udah diinterogasi itu kuku kaki ini, cabut ya. Kaki kita itu diinjak sama kaki meja. Ini. Yang interogasi duduk di sini gitu. Gitu ya. Gak ngaku juga disuruh merangkak di atas ini kacang hijau. Kacang hijau. Ya, kan lu tuh gak pakai celana kan. Ya Allah. Ya, wah serem-serem lah. Karena itu ingat kata Pak Nasir setelah evaluasi itu semua kata beliau, ingat saudara, yang namanya ujian itu tidak selamanya meja hijau. Meja makan pun ujian. Iya. Nah, sekarang meja hijau pengadilan. Iya. Itu penjara kan Kalau meja makan kan lain lagi fasilitas fulus kan. Nah, kata beliau itu juga ujian. Dan benar kan? Ketika diuji dengan berbagai macam kesulitan, siksaan, tempaan, tambah kuat. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, melempem, bisa. Banyak yang tidak tahan. Nah itu, nah ini ujiannya berbeda. Sekarang itu ujiannya kenikmatan, ya apa namanya? Kalau tidak harta, tahta, wanita, Toyota. Fasilitas itu. Fasilitas sudah. Karena dia punya hartawan, Ustaz. Iya. Harta, tahta, wanita. Kalau itu bedanya di situ gitu kan. Makanya artinya outputnya itu berbeda. Sekarang alhamdulillah ya masih banyak para aktivis dakwah, anak-anak muda yang siap untuk ditempatkan di daerah perbatasan, di pedalaman, dan mereka itu enjoy. Ya, masya Allah, anak lihat itu ada anak dari lulusan STID ya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Itu kan ada pengabdian setahun itu. Itu biasanya di daerah pedalaman. Dikirim. Iya, yang nggak bisa dengan roda 4. Handphone pun nggak ada. Nggak ada sinyal. Mereka tapi setelah itu beberapa kali anda lihat saking nyatunya gitu antara dia dengan anak didiknya itu. Ketika mau pulang habis masa tugasnya itu ditangisin itu. Sama anak-anak didik itu pada nangis. Anda kan berhasil, Ustaz. Iya. Beda kalau misalnya disuruh pulang nanti beda. kalau kita jadi ustadz ngajar di Mahad, pas kita gak masuk anak seneng itu pasti ada yang gak beres. Iya. Benar saja. Tapi ada satu yang unik nih, Ustaz. Kita mungkin bisa mengambil hikmah juga nih mungkin dari para misionaris nih, Ustaz. Iya. Misionaris sampai ke pelosok segala macam. Bahkan Afwan nih, Ustaz. Ada misionaris yang rela dirinya kawin dengan orang tempatan yang mungkin kalau dilihat aduh nggak enak banget dilihat gitu, Ustaz. Iya. Tapi mereka rela makan itu untuk jualkan dakwah. Nah, kita ada nggak seperti itu gitu, Ustaz? Gini, guru anak itu dulu kan kalau di Bandung itu Ustadz Kiai Haji Endang Abdurrahman. Kalau dipanggil Ustadz Abdul Qadir Hasan. Qadir Hasan adanya Hasan ya. Ya, walaupun anak nggak belajar langsung sama beliau, tapi anak punya kedekatan tersendiri. Gitu. Terus kalau di Bandung itu ada lagi Profesor Muhammad Rusdan Nurdin. Keunggulan beliau itu adalah di bidang akhlak. Akhlaknya, iya. Beliau ngajar di ITB waktu itu. Anak ingat itu beliau cerita. Dulu ada film katanya. Film judulnya itu The Singer Not the Song. The Singer Not the Song. Ya.
Jadi itu belum kebayang ya. Jadi ceritanya ada seorang misionaris Nah. datang ke satu rumah, Mm. dia minta izin untuk menyampaikan misinya, diusir. Enggak mau kamu. Mm. Besok datang lagi, Mm-mm. datang lagi sampai diludahi, diusir. Misionaris ya. Ya, tapi dia sabar. Lama-lama dia orang yang datangin ini, Mm. wah ini jangan-jangan yang dia perjuangkan itu benar gitu. Nah lo. Ya, gitu. Nah lo. Akhirnya diterima itu. Lama-lama itu. Nah, jadi yang dilihat penyanyinya, Mm-mm. bukan nyanyiannya. Mm. Sekarang juga begitu. Mm-mm. Orang sih terhadap Quran dan Sunnah itu semuanya tahu itu benar. Iya, iya betul. Tapi pembawanya Nah iya, pembawanya siapa, gitu Ustaz ya? ya kembali ke situ, keteladanan tuh perlu gitu. Kayaknya masih ini ya, kita apa aja masih jauh ya. Tapi insya Allah kita harus optimis gitu. Asal punya semangat yang sama gitu. Ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara totalitas. Ya termasuk kita kan yang paling membanggakan manhaj. 6. Apakah manhaj pergaulan kita Sudah sebagaimana sudah seperti manhaj Rasulullah SAW? Itu perlu di evaluasi. ya, evaluasi. Kalau ngaku sih gampang gitu. Ngaku sih gampang ya. Semua orang ngaku mencintai Laila Iya, gitu. iya. Tapi Laila ngaku enggak gitu. Iya, itu. Allah karim. Sebenarnya banyak yang ingin Anda tanyakan mengenai tantangan dakwah yang sekarang maupun yang dulu seperti apa. Cuman masalahnya waktu juga harus membatasi nih, Ustaz. Masya Allah. Ada juga capek. Tapi terakhir nih, Ustaz. Iya. Anda sebagai orang lama nih, Iya. mungkin sedikit memberikan masukan kepada para aktivis yang di zaman sekarang seperti apa dalam hal kita berdakwah di masyarakat gitu, Ustaz. Karena kan sekarang ketika orang baru ngaji semuanya main sikat aja, Ustaz. Akhirnya dakwah yang kena. Ya. Kayak gitu, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Jadi gini, ini juga pengalaman Anda ya dari guru Anda dulu. Antum kan kita ini menawarkan Islam. Ya. Islam yang terbaik, Islam yang benar, Islam yang tidak diragukan lagi. Ya. Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi dagangan kita ini the best lah. Ya, itu aja jual gitu. Jangan menjelek-jelekan dagangan orang. Ada tadi bicara tentang Ustaz Abdul Qadir Hasan. Anda ingat nasihat beliau? Apa kata beliau? Kalau ada orang yang tidak sependapat dengan kamu, jangan kamu ganggu. Tapi kalau dia bertanya, harus kamu jelaskan. So, kalau orang bertanya itu udah mau tahu kan? Nah jadi dan itu pada hakikatnya perjalanan dakwah Islam yang benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dijual aja ini Islam itu ini gitu. Islam itu ini. Nanti yang lain itu akan tersingkir. Ya. Contohnya maaf ya, di antara kenapa banyak orang yang alergi gitu, berikan framing ini Salafi, ini Wahabi dan sebagainya. Sehingga kajiannya dijegal. Itu antum itu, hai para penjegal. Itu harus sadar ya. Itu adalah iklan gratis Banget, Ustaz. Banyak orang jadi penasaran. Siapa sih beliau? Apa sih yang sini? Iya. Kita apa aja tuh? Antum saudara kami gitu. Jadi itu tingkah laku antum itu merugikan antum sendiri gitu dan menguntungkan kami gitu. Semakin dijegal orang semakin penasaran. Apalagi zaman sekarang medsos ya. Iya. Makanya kan tadi kembali aja. Kita mendakwakan Islam liyudhhirahu 'ala dini kulli. Islam itu begini. Jelaskan kelebihan-kelebihan Islam. Jelaskan tentang hakikat Islam itu seperti ini. Gak usah jelek-jelekin dagangan lain. Dagangan yang buruk itu nanti juga gak akan dipilih. Iya. Artinya yang saya ilmu aja, Ustaz ya. Betul ya. Tentunya dibarengi dengan akhlak yang mulia. Betul ya. Akhlak mulia gak ada ilmu. Iya. Mulia ilmu ada tapi akhlak mulia kan gak dilihat masyarakat. Tadi kan kembali ya. Sedikit lupa anak. Dakwah itu bil hikmah. Kemudian mau'izah hasanah. Dan tidak ada mau'izah hasanah melebihi Al-Quran dan Sunnah. Serta apa yang dipraktekkan oleh salaful ummah, oleh para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian yang ketiga, ini kan kalau kata Imam Ghazali, ini bil hikmah ini biasanya untuk umum. Sehingga tadi kan kata
sahabat Ali, kontennya caranya berbeda-beda ya. Beda-beda kita dakwah di Bali, dengan dakwah di Bekasi. Iya. Kadang-kadang kan aja dulu di Bali lain lagi kan, di Bekasi lain lagi gitu kan. Atau dakwah kepada petani dengan kepada mahasiswa, dengan kepada pegawai kantoran, itu berbeda. Gitu. Itu cara itu. Kemudian yang kedua mauidhah hasanah. Kalau itu kan mutlak, ya. Tapi tetap cara itu harus diperhatikan. Kemudian yang jadi kalau hikmah ini untuk umum. Kalau mauidhah hasanah ini biasanya untuk orang yang sudah punya bekal, ada dasar lah, enak gitu kan. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini derajatnya begini, bagaimana fawaidnya begini, gampang gitu, gitu kan. Tapi ada yang kelompok yang ketiga, ini bodoh tidak, tahu juga belum. Ini dia sudah punya ilmu gitu. Jadi ketika kita sampaikan ilmu itu bukannya dia terima, langsung dibantah kan. Nah itu juga Allah Subhanahu Wa Taala fasilitasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bermujadalah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Nah, jadi gini, mudah-mudahan apa yang anak katakan ini benar. Mujadalah billati hiya ahsan itu, kalau biasanya kita ya, apalagi anak muda, ketika berdebat itu, bagaimana cara menang? Kalau kita punya apa yang kita miliki ini kita yakini benar. Kemudian disampaikan dengan cara emosional konfrontatif. Menyerang, bukan menerang. Betul, menyerang. Bagaimana si lawan? Iya, kan gitu. Padahal yang namanya mujadalah billati hasan itu tadi, jadi berubah gitu dari tadinya dengan secara emosional konfrontatif berubah menjadi konsepsional argumentatif. Jadi yang diuji ini argumentasinya gitu. Nah itu kan kalau sudah, makanya anak kalau udah ketemu orang, udahlah masing-masing aja gitu, dalilut. Kalau dalil gelut, jangan, udah kita pergi aja gitu. Kalau dalil gak gelut, kalau sudah debat udah gak ada faidahnya gitu. Iya, mengesan hati juga. Betul. Dan kadang-kadang insya Allah itu juga akan menjadi modal. Artinya satu waktu orang itu akan berpikir, oh ini orang ini kayak begini ya, yang kita jelek-jelekan tuh kayak begini gitu kan. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan itu juga dakwah. Ya sikap kita juga dakwah. Ya, jadi ada hal-hal yang harus kita tanggapi, tapi kebanyakan hal-hal yang harus kita sikapi. Yang jadi ribut di masyarakat itu dengan sesama teman dakwah itu. Bukan karena berbeda pendapat, tapi beda pendapatan. Mesti itu ya? Mesti itu. Padahal frekuensi sama, tapi kok bisa ini? Berarti kalau beda pendapat ya. Itulah begitu, daun berempat. Terakhir banget Ustaz, sebelum kita closing Ustaz, terakhir banget. Nah, sebagian orang kan mengatakan, ini kan kita ngomongin tentang tantangan dakwah Ustaz. Nah, sebagian orang mengatakan berdakwahlah, tetapi jangan sampai nyari masalah. Artinya gini Ustaz, Anda melihat gini Ustaz, Rasulullah dakwahnya seperti apa sih, selembut apa sih? Tapi tetap Rasulullah ada tantangan dakwahnya. Sampai-sampai seorang aktivis dakwah sampai apa istilahnya, tanda kutip Ustaz, menjual manhajnya apa segala macam. Betul. Itu gimana? Boleh nggak seperti itu? Ya nggak boleh. Tetap kita harus di atas prinsip. Jadi begini, mungkin idealnya ya. Kalau bisa. Artinya menghindarin konflik dakwahnya gitu. Gini, kalau bisa kita jangan menentang arus. Jangan menentang arus. Ya, tapi jangan terbawa arus. Anak mikir sungai, harusnya deras. Jangan tentang arus, nggak nyampe Sat. Tapi jangan terbawa arus. Diem. Kalau terbawa arus. Stagnan. Jadi disinilah perlu strategi dan taktik. Nah, syukur dakwah itu nih. Ini seperti ada memang kelompok-kelompok dakwah yang kebenciannya kepada kita itu luar biasa dan gak masuk akal gitu, gak masuk akal. Ya, sahih. Nah kalau kita sudah tahu begitu, dengan
orang yang seperti itu jangan cari masalah gitu. Tapi bagaimana kalau tidak bisa merubah dia? So kalau bisa kalau berubah itu kan tergantung dia aja sendiri. Iya. Kalau dia mau berubah akan berubah. Kalau dia mau belajar, mau berubah, ya insya Allah Allah akan berubah. Yang jelas kalau dia tidak mau berubah, merasa paling benar, ya susah karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga dia merubah apa yang ada pada dirinya. Jadi itu kita doakan aja gitu. Sabar. Sabar, kuncinya itu sabar. Makanya coba antum lihat dalam Al-Quran. Al-Quran itu metode loh. Al-Quran itu kurikulum dakwah saja. Yang paripurna sempurna. Betul. Dan ketika mendakwahkan Islam, di situ harus ada sabar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Wa li rabbika fasbir. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru. Masyaallah. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin nadim. Sabar. Jadi jangan wah ini harus dilawan ini gitu. Ya kalau udah tahu kita sedikit mau ngelawan Ustaz. Betul. dalam dunia persilatan itu dulu gitu. Ya, kadang-kadang kita membuang pukulan dia, menjatuhkan dia. Gitu. Jadi tidak usah kita buang-buang tenaga gitu. Manfaatkan aja tenaga dia gitu. Iya. Ya, itu mungkin diantaranya. Paling tidak mereka nggak menghambat dakwah kita gitu saat dia. Iya. Jadi gini kan dalam peperangan itu mereka tidak menodongkan senjatanya kepada kita itu satu poin menang. Masya Allah. Iya. Jadi artinya kalau mereka tidak bisa diajak kerjasama, paling tidak mereka tidak menghambat kita. Ya. Kita masing-masing aja jalan gitu. Ya, mudah-mudahan termasuk pastabikul khairat gitu. Niatkan untuk gitu. Iya. Jadi pastabikul khairat itu bukan lebay. Iya. Masya Allah. Tapi yang anak terkesimpulan Ustaz dari pembahasan kita nih berarti ada dua nih Ustaz. Ikhlas dalam dakwah itu dan tentunya dengan ilmu juga Ustaz. Betul. Itu Ustaz, ya. Dua ini yang paling poin penting Ustaz ya. Ikhlas dan berilmu gitu Ustaz. Ikhlas, ilmu, tujuannya itu ilallah. Ilallah. Itu aja. Masya Allah. Jangan berubah tujuan. Ngajar ngaji emak umahat. Dai sejuta umahat. Barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallah. Masya Allah. Sebenarnya banyak banget Ustaz. Jujur di kepala ini banyak banget yang ingin anak gali dari antum karena kayaknya beda periode nih sih. Iya. Cuman kalau waktu sudah apa ini kadang-kadang yang beda periode itu gak nyambung. itu ya Ustaz. Makanya ada yang pengen gali terus dari antum. Dan sudah kami mengucapkan jazakallah khairan sudah berkunjung ke Bali terutama di studio Bali Mengaji juga. Sudah menyempatkan waktu anak culik antum buat kesini. Padahal antum lagi sama keluarga. Tapi insyaallah jazakallah khairan. Tapi teman-teman sekalian alhamdulillah kita selesai sudah perbincangan dengan salah seorang dai senior di Indonesia. Masya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan dari apa yang sudah beliau perjuangkan sebelumnya. Kita banyak mengambil hikmah dari perjalanan dakwah beliau di Indonesia. Mungkin beliau dulu berdakwah kita masih belum lahir. Mungkin dulu beliau sudah berdakwah orang tua kita juga masih mungkin ya masa jahiliyah mungkin. Tapi teman-teman kita sudahi saja pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.